ibadah itu sendiri. Jadi Mas sekalian, tema kita awal ini untuk mengawali atau muqaddimah kajian kita, coba kita memahami kembali makna istiqomah. Ya, bagaimana kita istiqomah, bagaimana kita selalu bertahan di puncak amal-amal kita, ini sangat penting. Nah, ini temanya, ya. Urgensi istiqomah dalam beribadah dan beramal saleh. Kenapa? Kadang-kadang kita ini bisa melakukan ibadah, bisa beramal, tapi kadang-kadang juga kita nggak bisa istiqomah di situ. Jadi contoh kayak kemarin, kita tilawah luar biasa kan. Mungkin setiap hari kita tilawah. Apakah bisa kita lanjutkan di bulan Syawal ini? Ya kan? Kemudian kita kemarin, yang tarawehnya luar biasa kan? Kita selalu taraweh itu. Kalau kita nggak bisa berjamaah, kita lakukan sendiri. Ya, apakah kita bisa bertahan dengan sunnah itu di bulan Syawal ini? Kita lanjutkan kaitan dengan tahajud kita. Itu kan istiqomah namanya. Nah, ini poin-poin yang kita kaji insya Allah ya. Dan dengan apa sih ini sebagai muqaddimah, kemudian juga definisi istiqomah itu apa? Orang istiqomah itu kayak apa sih? Siapa dia? Ya. Urgensi istiqomah, pentingnya istiqomah dalam kehidupan kita. Kemudian ruang lingkup istiqomah di jemaah yang mungkin Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga sarana untuk menggapai istiqomah. Agar kita bisa istiqomah, apa yang harus kita lakukan? Ya. Ya, dalam kehidupan kita ini hidup sementara, kita enggak abadi, kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala, dan hidup ini merupakan given dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita ada bukan kita yang minta, lewat bapak ibu kita, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala kita ada. Kemudian juga kita ada, alhamdulillah kita termasuk orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala kaitan dengan keislaman kita. Kenapa enggak semua manusia ditunjukkan yang sama, dibimbing ya untuk memilih Islam sejak zaman Nabi Adam sampai saat ini. Karena Islam itu adalah agama setiap nabi yang beda risalahnya. Ya. Kita alhamdulillah ya. Kemudian bagaimana ketika kita sudah mengaku sebagai seorang muslim? Saya muslim, saya muslimah. Tentunya kita ingin menjadi muslim muslimah yang kafah. Yang sesungguhnya. Yang enggak biasa-biasa saja. Kadang-kadang ada muslim ya biasa-biasa saja. Ya kan? Mau sholat ya, kalau dia mau, ya kan? Ramadan kemarin, ya, kita kan tahu juga kan, ada seorang muslim dan muslimah yang enggak melakukan puasa Ramadan, itu juga ada. Ya kan? Dari awal juga udah enggak puasa itu. Karena saya ketemu hari pertama ada orang anak muda yang sudah enggak puasa, itu hari pertama. Apalagi setengahnya ya. Setengah Ramadan banyak juga yang berguguran. Ya. Di jamaah mungkin Allah SWT, nah ini penting dalam kehidupan ini kita pahami kembali, kemudian juga kita tahu tujuan hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Dzariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sering saya katakan ibadah itu bukan hanya pada saat kita puasa atau salat atau haji atau zakat, tapi setiap apapun yang kita lakukan, kalau itu dicintai Allah, yang itu diridhoi Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah. Ya, saat ini ya, kita sedang ibadah, banyak yang khusyuk. Ibadah. Ya. Nah ini juga kenapa sesuatu talabul ilm, kita bertahan di masjid Allah Subhanahu wa taala,
kita sama-sama melakukan thalabul ilm adalah sesuatu ibadah. Bukan hanya pada saat kita kerja, tidak. Ya, tadi semua yang kita lakukan itu ibadah. Jika hal itu dicintai Allah dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ya, nantinya ada sebuah pertanyaan, ya. Kenapa hidup ini kan ujian. Ya, kita diuji. Kita dikasih semua yang ada. Nikmat semua dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana menggunakan nikmat? Ya kan? Dari umur kita, ilmu yang kita miliki, harta yang kita punya, kesehatan, badannya Masya Allah, sehat semuanya. Tapi untuk apa semuanya itu? Ya kan? Al-bala itu kan. Ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Liyabluwakum, untuk menguji kita semuanya. Ayyukum ahsanu amala. Nah, ini nikmat semuanya ini. Ada 4 nikmat yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya sebelum kita min ahli jannah atau min ahli nar. Ya, coba lihat itu hadis rawi Imam Tirmidzi. Faqala hadza haditsun hasanun sahih. Beliau mengatakan hadis ini adalah hadis hasan tadi sahih. Artinya apa? Sahih li ghairi dzatihi. An-Nabi Barzah Al-Aslami qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abi Barzah Al-Aslami berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Ya. La tazulu qadama 'abdin, tidak bergeser dua kaki seorang hamba kita semuanya nantinya. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat, hatta yus'al, sehingga ditanya kaitan dengan 4 hal ini. Al-umrihi, ya, yang pertama apa? Usia kita, umur kita. Kita dikasih 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Untuk apa? Fima afnah. Untuk apa kita habiskan waktu-waktu kita ketika itu ada nikmat yang luar biasa diberikan untuk kita. Kadang-kadang juga ya, oh Ustaz, kita masih panjang nih. Ya, kadang-kadang nggak memahami bahwa namanya ajal itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun Rasul mengatakan umatku ini usianya antara 60 sampai 70. Tapi banyak juga yang sebelumnya 60 juga sudah diambil Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga ada yang sehat walafiat, ya. Waktunya habis diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kan juga seorang yang wafatnya di lapangan. Ya kan? Pada waktu dia olahraga, riyadhah. Kalau orang yang melakukan riyadhah atau olahraga, ya, secara fisik itu sehat sekali. Tapi waktunya sudah habis, ya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa an ilmihi fima fa'al, tentang umur apa itu ilmu kita. Kita punya ilmu, kita ngaji, ya. Kita membaca, kita melakukan telaah. Ya, banyak hal yang kita baca. Ya, ilmu fima fa'al, untuk apa digunakan ilmu itu? Pemahaman yang kita punya, apakah sudah kita aplikasikan dalam kehidupan kita? Nah, ini juga penting sebenarnya. Yang ketiga adalah wa an malihi, kaitan dengan hartanya, min aina iktasabah wa fima anfaqah. Harta ditanya 2 hal. Pertama apa? Sumbernya. Min aina iktasabah. Dari mana harta itu diusahakan? Apakah min halalin thayyibin atau min haramin habis? Itu hanya 2. Ya, sumber harta itu ada 2. Kalau enggak halal, haram. Ya kan? Itu harta yang ada. Kalau kita ya mendapatkan harta dengan menipu orang dan sebagainya, ya, mendolimi orang, ya, jadi juga dikatakan yang haram. Kalau kita katakan ya Rabbi min halalin thayyib, semuanya halal ya Rabbi,
Ditanya yang kedua, wa fima anfaqah. Untuk apa harta itu digunakan? Oh, ini kan luar biasa. Ya kadang-kadang ada harta halal, ya, tapi digunakannya untuk kemaksiatan, ya kan? Banyak juga orang yang bisnis, masya Allah, ya, banyak hartanya, tapi digunakan untuk mendukung kemaksiatan, kemungkaran. Ya. Maksiat itu kan juga nggak gratis, ya, bahkan lebih mahal kadang-kadang, lebih mahal. Kan ada cerita itu kan, kasus-kasus yang terjadi, ya kan? Contohnya kaitan dengan wanita. Mungkin orang menikah itu lebih murah daripada biaya orang yang apa? Selingkuh. Eh, biayanya lebih mahal kan gitu kan. Ya, ya sudah harus menyembunyikan. Itu juga biaya. Harus ini kan. Padahal kalau nikah jelas semuanya, ya kan? Kalau bapak-bapak kan ada ya, ada pintunya ada 4 ya. Kalau diambil semua ya, ya kan? Istri ada 4. Ya, boleh kalau diambil semuanya. Kalau zaman dulu ya kita nggak bisa zaman dulu. Kalau zaman dulu tambahnya banyak. Ya, zaman Islam awal itu selain 4 ya, kalau seorang muslim itu 4 istrinya, tambahnya banyak. Dan itu halal. Ya. Wa ma malakas aimanukum. Zaman dulu ada budak ya, ada ammah ya, tapi saat ini nggak ada. Ya. Kemudian yang keempat kaitan dengan wa an jismihi fima ablah. Oh. Kita ditanya jasad kita, fisik kita. Oh. Kalau fisik kita, masya Allah, untuk apa? Makanya kita ya usahakan kita gunakan waktu-waktu kita dengan kesehatan kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya Ramadan usai kemudian Syawal kita tinggalkan banyak hal kayak gitu. Ya, mumpung masih sehat kita tilawah, kita zikir, kita tahajud ya. Kita bangun malam tapi kita atur waktu kita dengan kerja kita. Nah, mungkin kan harus kita kerja saat ini yang puasa sunnah ya kan. Kalau kemarin Ramadan wajib rukun, kerja juga wajib juga, harus ada apa, harus keseimbangan, harus kita jaga ya. Ya sekalian, maka ini perlu kita solusinya apa dalam kehidupan yang fana ini, dan juga ada banyak nantinya apa itu yaumul hisab ya, yaumul mizan, banyak hal pertanyaan kaitan dengan nikmat yang ada. Solusinya adalah iltizam, ada istiqomah. Ini yang harus kita lakukan. Nah, apa itu istiqomah? Sebelumnya ini ada hadis ya. Dan ini juga hadis ini memberikan gambaran kepada kita kaitan dengan istiqomah. Rasul ditanya oleh para sahabat ya. Ini Imam Bukhari. An-Nabi Salamah an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ditanya, su'ila. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ail a'mal ahabbu ilallah, amal apa yang sangat dicintai Allah ya. Qala adwamu wa in qala, jawaban Rasulullah, amal yang sangat dicintai Allah itu amal yang kita lakukan terus menerus, yang kita lestarikan ya, adwamuha wa in qalla, meskipun sedikit ya. Ya, contohnya apa? Qabliyah ba'diyah, meskipun 2 rakaat jangan sampai ditinggalkan gitu kan. Witir minimal berapa? Witir ya? Berapa rakaat? 1 minimal. Tapi selalu ada setiap malam kita witir. Mau witir kita sebelumnya kita tidur atau kita bangun tahajud
malam-malam, silahkan. Dua madhab itu. Yang kuat, ya biasanya kita witirnya di akhir. Kalau kemarin kan, tarawih kan, kita di awal terus kan. Ya, kecuali ada orang yang setelah 8 rakaat atau setelah 20 rakaat dia mundur. Witirnya ditaruh di akhir malamnya, ya kan? Itu lebih berat sebenarnya. Meskipun itu sedikit, kita selalu istiqomah di situ. Tilawah. Ya, ini perlu juga dilihat lagi. Kemarin kita di Ramadan, masya Allah kan gitu kan. Wa qala iklafu minal a'mali ma tutikun. Lakukan amal-amal sepanjang kalian mampu. Jangan dipaksakan. Contoh gini, tahajud mulai jam 1 sampai jam sebelumnya subuh sudah selesai. Istirahat dia. Subuhnya ketinggalan. Ya. Atau mungkin tilawah satu malam ya bisa satu juz. Nah ini juga arahan Rasulullah. Jangan lakukan yang terlalu berat untuk dadakan, untuk kapasitas kita masing-masing. Ya kan? Nah ini, masya Allah, kalau kita lakukan, jadi kita bisa melihat semuanya setiap hari itu. Apa sih yang kurang, gitu ya? Makanya kemarin itu kita pahami semuanya. Ibadah yang luar biasa di puncaknya itu pada waktu Ramadan. Ya kan? Ibadah kita, ruhiyah kita selalu luar biasa. Ini ibadah-ibadah kita, amal-amal soleh kita, tilawah kita, zikir kita, gampang. Ya kan? Kita bangun malam, sahur, mudah. Meskipun disunahkan jam 4 kan, yang terakhir. Ya kan? Kalau kita sahur itu diakhirkan, itu disunahkan supaya lebih kuat pada waktu paginya untuk kerja. Tilawah kita ada, kita zikir juga, apalagi kalau kemarin ya di akhir-akhir Ramadan kita juga ikut meramaikan masjid-masjid kita dengan iktikaf kita, meskipun kita belum bisa full 10 hari full dari awal sampai akhir. Kita masuk masjid pada waktu malam 21 sampai akhir Ramadan. Ya, saya belum bisa kecuali pada waktu saya umroh pada saat itu saja. Tapi luar biasa ada orang yang cuti untuk iktikaf. Tapi luar biasa itu. Saya ketemu pada waktu saya ngisi di PI pada waktu iktikaf itu ya. Saya tanya, full. Dia karena sudah ambil cutinya. Ya, luar biasa. Ya, ini puncaknya semuanya. Hanya saja ketika kita masuk Syawal kemarin, Senin yang lalu, bagaimana kondisi ibadah kita sampai saat ini? Nah, ini yang perlu kita lihat kembali. Ya. Agar harus istiqomah. Apa itu istiqomah? Cilonnya ya. Istiqomah itu artinya i'tadala wastawa. Orang yang istiqomah itu orang yang dia berdiri tegak lurus. Ini dalam kitab Lisanul Arab. Dia mengatakan istaqamu ay amilu bi ta'atihi walazimu sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang istiqomah itu orang yang selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, biasanya kan kalau orang yang biasanya memegang teguh ya dengan sunnah Rasul, biasanya sudah selesai itu. Apanya? Syawalnya. Ya, biasanya langsung zaman dulu di desa pada waktu saya masih kecil ya. Itu
mbah-mbah itu yang orang-orang tua itu lanjut dia. Yang namanya riaya atau mungkin id itu id istilahnya di sana itu itu lebaran ketupat. Itu yang kami. Mereka keluar itu dengan silaturahim dan juga kemana-mana itu setelah dia puasa 6 hari itu. Baru adanya id. Kalau saat ini sudah berubah. Saya di grup orang Demak itu saya ingatkan, zaman dulu itu ya, orang-orang tua kita itu selalu melakukan ini. Ayo kita masih ada beberapa hari ke depan dan sampai kita sia-siakan waktu-waktu kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al Imam Nawawi mengatakan al istiqomah adalah luzumu taatillah azza wa jalla. Orang yang selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatakan sami'na wa ta'ana. Sahabat Abu Bakar mengatakan istiqomah itu kaitan dengan akidah. Ya. Istiqomah adalah akidahnya. Dalam kalimat syahadatannya. Nggak ada kesyirikan. Itu orang yang istiqomah. Dia menjaga akidahnya, keimanannya pada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Umar mengatakan istiqomah itu orang yang melakukannya al-amri. Istiqomah kaitan dengan apa? Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala wan nahyi, larangan Allah Subhanahu wa taala wala yaruhu wala taruhu raghada fa'alif. Dan dia tidak menipu dalam kehidupan ini. Kayak itu tipuannya apa? Apa fa'alif? Musang. Tahu musang kan? Musang itu kalau ketemu kita, dia menutup kayak mati itu. Ya kan? Pura-pura deh. Itu musang. Jadi apa? Nggak ada kemunafikan dalam keislaman itu. Sahabat Utsman istiqomah itu ikhlas. Orang istiqomah itu harus ikhlas dalam ibadahnya. Sahabat Ali mengatakan istiqomah itu melakukan kewajiban-kewajiban yang selalu. Nah ini antum bisa lihat dalam kitabnya Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ini makna istiqomah yang luar biasa. Kalimat mudah kita ucapkan. Istiqomah, iya. Tapi memerlukan pemahaman, tekad yang kuat, energi keimanan kita. Kita memahami apa kaitan dengan hakikat kehidupan yang fana ini. Kemudian juga keinginan kita, min ahli jannah. Ya itu semuanya. Gak bisa orang istiqomah kemudian tiba-tiba. Ya kan? Sama juga ada orang bukan istiqomah sebenarnya. Tapi dalam kemaksiatan. Ya. Istiqomah. Tapi bukan dalam untuk kebaikan. Ini bukan istiqomah. Karena bab istiqomah itu selalu dikaitan dengan kebaikan. Ya kan? Ya, kayak saat ini Israel zaman dulu dia selalu begitu. Bukan istiqomah dalam hati. Itu selalu pasti. Dia berjanji selalu mengingkari. Itu sejak zaman Nabi Musa. Apalagi saat ini ada Zionis. Bukan Yahudi yang dulu. Beda lagi. Ada sebuah gerakan yang ada sebuah keinginan yang beda. Dan itu juga ditentang oleh orang-orang Yahudi sendiri sebenarnya. Gerakan Zionis ini luar biasa. Masuk ke Palestina kan 48. Yang mengizinkan siapa? Mereka. Amerika, Inggris, Perancis. Negara ini. Kenapa? Mereka merasa, orang Yahudi banyak yang bunuh oleh Jerman kan. Kasihan, dikasih tempat. Saat ini berapa syuhada yang saat ini? Sejak tanggal 17
Ramadan sampai saat ini. Luar biasa. Mungkin kita nggak tahu ya, kan antum melihat ya yang dikirim kemana di medsos itu. Banyak wanita, banyak anak-anak. Oh alam, Indonesia mau ngambil minimal awal 1.000 yang luka-luka anak-anak. Meskipun kan semuanya kan nggak setuju ya. Mereka dibawa ke luar itu semuanya orang negara itu nggak setuju. Tapi kondisi saat ini mungkin beda. Kemarin kan masalahnya ketika ada gencatan, kemudian juga ada Trump mengatakan udah dibawa oleh Indonesia aja lah, orang-orang Gaza. Nah ini beda juga ya, pemahaman umat Islam juga beda-beda gitu. Tapi kondisinya luar biasa ya. Urgensi istiqomah yang pertama, sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita istiqomah? Karena sesuatu yang dicintai Allah adalah ketika kita bisa bertahan, kita bisa istiqomah dalam ibadah-ibadah kita. Nah ini tadi yang sudah saya sebutkan. Ketika Rasulullah ditanya, ya, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, il a'mal ahabu ila Allah, rawi Imam Bukhari. Amal apa yang paling sangat dicintai Allah itu adalah adwa ma. Kemudian kenapa? Nanti perintahnya Allah kepada Nabi kita. Nah, ini contoh ya, orang yang istiqomah. Nih. Sahabat Abu Hurairah yang selalu istiqomah memegang wasiatnya Rasulullah kepadanya. Ya kan? Dia mengatakan, saya nggak pernah meninggalkan sampai saya wafat. Imam Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, "Awsani khalili bi thalathin." Allah memberikan wasiat padaku, khalili, kasihku. Siapa? Rasulullah, dengan 3 hal. La ada'uhunna hatta amut. Saya enggak kita tinggalkan sampai saya wafat. Puasa sunnah 3 hari setiap bulan. Itu yamul bid. Wa salati duha. Nah, duha enggak pernah ditinggalkan. Duha ini dan juga salat yang enggak pernah tinggalkan Rasulullah sampai ketika safar pun tetap salat duha. Ya, coba kita kalau bisa meneladani sunnah ini luar biasa. Ya kan? Duha, meskipun kita nggak bisa syuruk. Kenapa? Sudah pada berangkat. Nah, syuruk kan sudah pada berangkat ya, siap-siap. Kita ambil yang duha itu. Wa naumin ala witrin. Ya, witir sebelumnya tidur. Ya, minimal tadi 1 rakaat. Yang bagus ya 3 rakaat. Nah, ini juga Ummi al-Mukminin, Ummu Habibah enggak pernah meninggalkan 12 rakaat setiap hari. Setelah mendengar hadis Nabi Imam Muslim. Ma min abdin muslimin yusalli lillahi kulla yaumin. Enggak ada seorang hamba yang muslim dia salat untuk Allah 12 rakaat ya. Sinta asra'ata raka'atan tatawu'an ghara faridah, yang sunnah bukan yang faridah, yang wajib, illa banallahu lahu baitan fil jannah, kecuali Allah akan memberikan rumah di surga. Luar biasa ya, setiap hari 1 rumah. Antum kalau kita istiqomah sampai 1 tahun 360 rumah. Antum kita punya komplek di fil jannah. Kalau kita sepanjang usia kita 40 tahun atau 60 tahun, berapa? Kapling-kapling kita lu banyak gitu. Ya, jangan sampai tanya, Ustaz, memang apa? Muat itu. Setiap orang punya kapling. Ya. Al-Jannah itu ya. Luasnya itu kayak langit sama bumi. Ya semuanya masuk semua. Ya. Masya Allah, luar biasa ya dalam ibadah. Ya, udah luar biasa ya. Nah ini penting nih. Ini kenapa kita istiqomah? Perintahnya Allah kepada Nabi kita. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'a. Surat Hud. Ya, ini luar biasa.
Rasulullah masih diperintahkan untuk istiqomah. Nah, ini. Makanya dalam suatu riwayat, Rasulullah itu tiba-tiba ubannya banyak. Para sahabat tanya, ya Rasulullah kenapa ini uban banyak sekali? Jawabannya, yang menjadikan uban ini banyak surat ini, ayat ini. Maka sahabat Ibnu Abbas mengatakan, "Manazala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayatun asyaddu wa asyakku min hadha." Enggak ada ayat yang turun kepada Nabi yang lebih berat daripada ayat ini. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Perintahnya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, ini panduan dalam hidup, ya, istiqomah arahan Rasulullah. Kalau kamu sudah beriman, ya fastaqim, sumastaqim. Ini seorang sahabat Sufyan ibnu Abdullah ibnu Al-Thaqafi. Dia tanya, ya Rasulullah, hadithni bi amrin a'tasimu bih. Qala qul rabbi Allah sumastaqim. Rasulullah, ceritakan padaku sesuatu yang dimana saya pegang dalam kehidupan ini. Rasulullah memberikan arahan. Katakan ya Sufyan, Rabbi Allah, Tuhanku Allah, sumastaqim, kemudian kamu istiqomah di situ. Nah, ini manfaatnya istiqomah. Orang istiqomah nggak pernah dia takut, nggak pernah dia sedih. Dan nantinya fil apa? Yaumul qiyamah fil jannah. Kenapa dia tahu? Iya kan? Ya. Caranya gimana? Ya tadi ada 3 hal pemahaman ini. Terakhir, tadi ruang lingkup tadi sudah ada akidah, ada yang lainnya. Ini juga kaitan dengan puasa, sunnah kita Syawal. Ini 3 hal jemaah sekalian yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita yang fana ini untuk membangun istiqomah. Yang pertama, kita pahami kembali makna kehidupan. Yang kedua, ya, kita kuatkan rindu kita dengan al-jannah. Kalau kita rindu al-jannah, nggak mungkin kita biasa-biasa aja. Kita harus semangat, ya kan? Dalam hal kebaikan-kebaikan. Kemudian juga kita bangun rasa takut kita dari al-annar.